Oke, jadi kita akan mulai kita punya pelajaran. Dan pelajaran ini sangat bersangkut paut dengan iman. Pelajaran kita berjudul Importunate Prayer. Nah, tentu saja kita perlu tahu apa artinya importunate. Di sini kita lihat definisi daripada importunate. Bahasa Inggrisnya annoyingly. Annoyingly itu kayak mengganggu sekali lah. Kayak kalau ada nyamuk, lalu kayaknya dia serang terus itu sangat annoying, sangat mengganggu. Bahasa Indonesianya menjengkelkan lah gitu ya. Dan persistent. Persistent itu terus menerus. Bayangkan nyamuk nggak akan berhenti ya sampai dibunuh nyamuknya. Kayaknya dia akan serang terus. Itu persistent, terus menerus. Atau relentless. Relentless itu nggak kenal capek, nggak kenal berhenti. Jadi importunate prayer itu artinya doa yang dilakukan tanpa henti-hentinya dan nggak akan berhenti sampai dijawab doanya. Oke? Mari kita lihat kutipan pertama. Nah, kutipan pertama di Daniel 12 ayat 1, kita tahu ada time of trouble atau masa kepicikan Yakub. Dan itu terjadinya setelah Tuhan Yesus selesai pekerjaannya di Ka'bah di surga, di mana orang terakhir sudah menerima atau sudah menolak Injil, barulah Tuhan Yesus akan bangkit berdiri dan kita akan memasuki a time of trouble. Dan di dalam the time of trouble ini, umat Tuhan akan di-deliver. Kata deliver itu sama dengan diluputkan. Umat Tuhan akan diluputkan. Dan pertanyaannya, apa yang menyebabkan umat Tuhan diluputkan di time of trouble ini? Dan apa hubungannya dengan doa yang dipanjatkan kepada Tuhan secara importunate atau importunately? Apa hubungannya? Itulah yang kita mau belajar pada hari ini. Okay? Kita lihat di Early Writings, halaman 36, paragraf kedua dikatakan, Miss White melihat 4 malaikat yang menahan 4 mata angin sampai pekerjaan Tuhan Yesus selesai di Ka'bah di surga. Barulah dicurahkannya 7 laknat ya, 7 tulah. Dan tulah-tulah ini, laknat ini yang dicurahkan ini membuat orang-orang jahat marah terhadap umat Tuhan. Dan mereka bilang bahwa tulah-tulah ini yang adalah penghakiman terhadap penghuni bumi ini disebabkan gara-gara umat Tuhan. Jadi umat Tuhan yang setia kepada Tuhanlah yang dituduh sebagai penyebab daripada the 7 last plagues ini yang sedang menimpa seluruh dunia. Dan mereka punya reasoning, mereka katakan, kalau saja kita bisa singkirkan orang-orang ini dari bumi atau kalau kita bisa bunuh mereka semua, pasti dia punya tulah-tulah akan berhenti. Karena mereka lah penyebabnya kenapa kita menerima tulah-tulah ini. Dan oleh sebab itu mereka membuat satu undang-undang, a decree. Dan undang-undang ini ialah undang-undang untuk membunuh umat Tuhan. Karena mereka bilang umat Tuhanlah yang menyebabkan tulah-tulah ini dicurahkan. Dan di saat umat Tuhan menyelidiki bahwa ada undang-undang di dalam time of trouble untuk umat Tuhan dibinasakan, umat Tuhan mulai berseru siang dan malam, cry day and night, untuk diluputkan dari apa yang sedang direncanakan terhadap umat Tuhan. Jadi kita bisa lihat bahwa umat Tuhan cry day and night ini untuk diluputkan disebabkan oleh karena adanya undang-undang untuk membunuh umat Tuhan di dalam masa time of trouble ini. Sebagaimana kita baca tadi di Daniel 12 ayat 1, di mana umat Tuhan di time of trouble itu diluputkan. Dan diluputkannya dari rencana mereka, di mana mereka mau membunuh umat Tuhan agar dia punya plagues bisa berhenti. Nah, yang saya mau tekankanlah cry day and night, berseru siang dan malam. Dan untuk siang dan malam, karena satu hari terdiri dari malam dan siang, artinya boleh dikatakan nggak ada henti-hentinya mereka berseru kepada Tuhan kan. Dan kata nggak ada hentinya tadi apa? Importunate. Mereka berseru kepada Tuhan di masa time of trouble untuk diluputkan. Ini adalah Jacob's time of trouble. Oke, mari kita lihat kutipan berikut. Di Early Writings halaman 71 dikatakan, Miss White melihat bahwa banyak orang tidak sadar, yang mereka nggak sadar adalah
mereka perlu menjadi seperti apa kalau mau hidup di time of trouble tanpa perantara di keabadi surga. Karena Tuhan Yesus sudah berdiri. Artinya kita itu berhadapan dengan Bapa, nggak ada perantara lagi. Jadi banyak umat Tuhan tidak mengerti mereka harusnya seperti apa. Apa kondisi mereka yang seharusnya waktu hidup di time of trouble. Dan banyak orang nggak tahu kondisi itu. Dan dikatakan mereka yang menerima materai Tuhan ini di-protect, dijaga di waktu time of trouble, dan mereka harus memantulkan image atau karakter Kristus dengan sepenuhnya. Ini sama dengan Christ Object Lesson halaman 69, di mana karakter Kristus dengan sempurna dipantulkan oleh gerejanya. Jadi banyak orang nggak tahu bahwa kita harus menjadi seperti Kristus, sempurna karakternya kalau mau hidup di time of trouble dan diluputkan dari undang-undang, di mana undang-undang itu ialah untuk menyingkirkan atau membunuh umat Tuhan. Lalu di paragraf kedua dikatakan, saya melihat bahwa banyak orang lalai untuk melakukan pekerjaan persiapan yang sangat dibutuhkan, dan mereka bukannya mempersiapkan diri untuk hidup di time of trouble, mereka mengharapkan untuk dihujani hujan akhir nanti untuk mempersiapkan mereka untuk hidup di time of trouble dan ketemu dengan Bapa di surga nanti. Jadi mereka nggak mempersiapkan diri dengan pengharapan bahwa mereka akan dicurahkan hujan akhir. Dan hujan akhir itu yang tiba-tiba akan merubah mereka punya image sesuai dengan karakternya Kristus. Lalu Miss Fat lanjut, dia bilang, oh betapa banyak saya melihat di time of trouble tanpa shelter. Sama dengan di Mesir, sesuatu yang akan menutupi rumah itu agar jangan dibantai. Artinya, kata lain shelter adalah meterai. Banyak sekali orang di time of trouble yang mengharapkan untuk menerima latter rain tanpa mempersiapkan diri untuk hidup di time of trouble. Mereka lalai untuk melakukan persiapannya. Oleh sebab itu, mereka nggak terima latter rain-nya untuk membuat mereka fit untuk bisa hidup di time of trouble. Artinya, jangan harap untuk menerima hujan akhir tanpa kita membuat persiapan. Artinya, kalau kita nggak membuat persiapan untuk hidup di time of trouble, kita nggak akan menerima hujan akhir. Artinya, banyak orang akan masuk the time of trouble tanpa persiapan dan akan sadar bahwa mereka hilang. Kenapa? Karena mereka lalai untuk melakukan pekerjaan persiapan. Makanya penting sekali untuk tahu nubuatan yang menunjukkan bahwa kita sudah mau memasuki the time of trouble. Penting sekali untuk mengetahui itu kan. Oke, jadi kita lihat cry day and night. Oke. Dan kita tahu setelah time of trouble itu Tuhan Yesus datang di awan-awan. Jadi kita ke Lukas 18 ayat 1. Di ayat 1 dikatakan Tuhan Yesus berbicara dalam perumpamaan kepada mereka agar manusia harus selalu berdoa dan jangan capek-capek untuk berdoa. Artinya untuk selalu berdoa jangan capek apa? Importunate prayer kan? Itu kan? Harus berdoa seperti itu. Jangan lalai dalam hal ini. Di ayat 2 dengan berkata, perumpamannya ialah seperti ini. Ada seorang hakim di satu kota yang nggak takut Tuhan dan nggak peduli dengan manusia. Lalu di kota itu ada seorang widow. Widow ialah orang janda. Dan janda ini datang kepada hakim itu berkata, tolong mempertanggungjawabkan perbuatan daripada orang yang melakukan kejahatan kepadaku. Itu kan tugas daripada seorang hakim kan. Dia sekarang berhadapan atau memohon kepada seorang hakim yang nggak takut Tuhan dan nggak peduli kepada manusia. Ayat 4. Dan hakim ini dia nggak mau lakukan itu. Untuk sementara tapi. Dia nggak mau melakukan itu untuk sementara. Tetapi setelah itu dia bilang dalam dirinya, walaupun saya nggak takut Tuhan dan walaupun saya nggak peduli kepada manusia dan saya nggak mau melayani kebutuhan wanita ini, ayat berikutnya, namun karena janda ini selalu ganggu saya, ingat selalu ganggu, importunate prayer, betul? Saya akan melakukan apa yang dia inginkan. Kalau enggak nanti dia ganggu saya terus. Artinya saya mau memenuhi kebutuhannya, saya mau memenuhi permohonannya agar dia enggak ganggu-ganggu saya lagi.
Jadi apakah hakim ini sesuai dengan definisi tadi sudah jengkel diganggu-ganggu? Karena siang dan malam diganggu, dan gak ada henti-hentinya. Sehingga akhirnya dia bilang apa? Oke, saya akan lakukan permohonan kamu agar kamu gak ganggu saya lagi. Kata apa? Importunate, kan? Lalu ayat 6. Tuhan Yesus sekarang sudah selesai dengan dia punya perumpamaan. Lalu dia bilang, kamu dengar gak apa yang hakim yang unjust itu bilang? Itu pernyataan Tuhan Yesus. Lalu kita lanjut. Ayat 7. Lalu sekarang Tuhan Yesus ambil kesimpulannya. Jadi hakim itu walaupun gak takut Tuhan, tapi sekarang paralelnya adalah God. Walaupun God itu just ya. Jadi kalau seorang hakim yang tidak just itu ya, dia akhirnya karena janda ini tidak henti-hentinya ganggu dia untuk melakukan sebenarnya tugasnya hakim ini ya. Karena kan hakim ini seorang hakim dan itulah tugasnya. Dan wanita ini kejar terus. Dia nggak pernah mau menyerah. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Shall not God, bukankah Tuhan akan mempertanggungjawabkan orang-orang yang mau mencilakakan umatnya? Yang berseru siang dan malam. Bukankah Tuhan Yesus sedang bilang, sebagaimana hakim pun akhirnya kecapean, akhirnya dia lakukan, itu unjust, apalagi Tuhan yang just. Kalau umatnya cry day and night, berseru siang dan malam, bukankah Tuhan akan melakukan tugasnya, yaitu mempertanggungjawabkan orang-orang yang mau mencilakakan umat Tuhan? Pertanyaannya, di mana umat Tuhan cry day and night? Bukankah umat Tuhan sebelum Tuhan Yesus muncul di awan-awan, mereka cry day and night untuk diluputkan dari orang-orang yang mau membinasakan mereka? Lukas 18 ayat 8 sekarang. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Saya katakan kepadamu, dia akan dengan segera mempertanggungjawabkan orang-orang ini, kan? Dia bilang. Lalu dia bilang apa? Waktu anak manusia datang di awan-awan, waktu aku datang di awan-awan, tunggu. Artinya kapan umat Tuhan cry day and night? Sebelum dia datang. Kenapa? Karena mereka mau dibunuh, kan? Dan waktu umat Tuhan cry day and night, Tuhan nggak langsung jawab. Dan itu yang menyebabkan mereka berseru siang dan malam. Akhirnya Tuhan memenuhi permohonan mereka. Dan waktu dia datang, dia bilang apa? Apakah dia akan temukan iman di bumi? Artinya konteks iman ini apa? Konteks iman adalah orang-orang yang masih kedapatan berdoa walaupun doanya belum dijawab. Itu iman. Yang kita selalu pakai ayat ini, itu konteks imannya. Jadi cry day and night itu setiap hari ialah orang-orang yang walaupun nggak dijawab langsung doanya, mereka masih berseru kepada Tuhan dan masih berseru walaupun belum dijawab. Itu adalah orang-orang yang beriman. Kita lihat di Perjanjian Baru, ada janji-janji Tuhan yang sangat berharga di dalam Alkitab kepada mereka yang menunggu untuk Tuhan menjawabnya. Artinya janji Tuhan itu harus ditunggu. Dan ditunggu artinya apa? Nggak langsung dijawab. Lalu dilanjut, kita semua menginginkan jawaban doa kita dengan segera. Dan kadang-kadang kita tergoda untuk ragu kalau doa kita enggak dengan segera dijawab. Apakah ini cry day and night, di mana kita mulai ragu apakah Tuhan jawab doa saya atau enggak? Artinya orang yang doanya enggak dijawab langsung patah semangat, bukan orang-orang yang kedapatan beriman waktu Tuhan datang di awan-awan. Lalu dikatakan, sekarang pengalaman saya telah mengajarkan kepada saya misalnya bahwa ini adalah satu kesalahan yang besar. Apa kesalahan yang besarnya? Kita mulai ragu hanya karena doa kita nggak langsung dijawab. Jadi the delay adalah waktu yang mereka harus gunakan untuk menunggu, di mana jawaban belum terjawab, adalah untuk kita punya benefit, adalah untuk kita punya kebaikan. Di saat doa kita nggak langsung dijawab, kita diberikan kesempatan untuk melihat apakah iman kita benar-benar sungguh-sungguh iman, dan apakah kita benar-benar
dengan sincere, dengan sesungguhnya beriman. Artinya Tuhan sering nggak langsung jawab doa kita untuk cek apakah kamu beriman. Karena dengan nggak dijawab itu akan mengungkapkan kalau saya beriman atau enggak. Artinya Tuhan seringkali nggak langsung jawab untuk mengungkapkan iman kita atau kehidupan kita tanpa iman, dengan kita mulai ragu apakah Tuhan memang peduli sama saya. Dan ini akan diungkapkan di time of trouble. Tapi tentu saja jangan tunggu di time of trouble baru mempersiapkannya, karena kita sudah harus memiliki iman sebelum masuk time of trouble. Jadi apakah umat Tuhan ini beriman atau iman mereka seperti ombak yang setiap detik berubah-ubah bentuknya? Kita harus memegang dengan ikatan kuat iman kita dan kasih kita kepada janji Tuhan, dan biarlah kesabaran kita menghasilkan kita menjadi orang-orang yang sempurna. Jadi semua kita punya ujian iman sekarang, di mana Tuhan nggak langsung jawab, ialah untuk mempersiapkan kita tinggal atau hidup di time of trouble, di mana doa kita nggak langsung dijawab, sementara seluruh dunia mau membinasakan kita. Iman itu ditambah kuatkan dengan kita selalu mempraktekkan iman. Artinya kalau saya nggak beriman, artinya saya nggak siap untuk doa saya nggak langsung dijawab. Orang yang beriman, walaupun doanya nggak langsung dijawab, dia nggak akan berhenti berdoa, dia akan kejar terus berdasarkan janji Tuhan. Tentu saja kita harus menuntut janji Tuhan. Kita nggak bisa minta sesuatu kalau Tuhan nggak pernah janjikan. Dan janjinya ada dalam firman Tuhan. Sehingga orang yang jarang atau enggak, atau baca atau tidak mengerti firman Tuhan, mereka nggak bisa ada iman. Karena kalau Tuhan nggak jawab, mereka langsung kecewa. Mereka bilang, saya nggak percaya Tuhan. Buktinya dia nggak jawab. Karena dia minta sesuatu yang tidak sesuai dengan janji Tuhan. Dan kalau dia minta sesuatu yang nggak sesuai dengan janji Tuhan, pasti yang dia minta nggak dijawab. Sebaliknya, kita harus menggunakan sebaik-baiknya apa yang kita miliki. Jadi apa yang kita miliki itu kita harus gunakan dalam mengungkapkan iman kita. Nah, mari kita lihat kutipan berikutnya. Apa itu? Ini contoh daripada apa yang kita miliki untuk mengungkapkan iman. Kalau mereka mengambil posisi bahwa dalam berdoa untuk penyembuhan, bahwa mereka nggak boleh menggunakan simple natural remedies, penyembuhan alamiah. Jadi mereka berdoa untuk disembuhkan, lalu mereka bilang apa? Oh, kalau saya menggunakan simple remedies untuk saya tidak terlalu rasa sakit atau menolong saya, mereka bilang apa? Itu penyangkalan iman. Artinya kalau saya gunakan sesuatu waktu berdoa, artinya saya nggak percaya bahwa Tuhan sanggup sembuhkan saya. Jadi saya mau ulang lagi tuh. Ada orang-orang yang bilang bahwa kalau saya sakit, saya berdoa dan berdoa aja, nggak usah bikin apa-apa. Nggak usah menggunakan simple natural remedies, nggak usah. Karena kalau saya gunakan itu, saya menyangkal iman. Saya tidak beriman. Beriman artinya berdoa lalu tunggu aja, itu artinya. Tadi kutipan belum ini kita lihat apa tadi? Kita harus gunakan sebaik mungkin apa yang kita miliki. Nah, dalam hal ini apa yang kita miliki? Simple remedies. Jadi kalau kita sakit, kita perlu untuk menggunakan simple remedies. Dan untuk menggunakan simple remedies atau natural remedies, itu tidak menunjukkan bahwa kita tidak percaya Tuhan. Malahan kita percaya Tuhan itu. Dan kalau saya melakukan hal itu, saya menyangkal iman. Saya tidak memiliki iman, katanya. Waktu Raja Hezekiah sakit, Nabi Tuhan membawa pekabaran kepada dia bahwa dia akan mati. Lalu dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan bekerja mujizat untuk penyembuhan Hezekiah. Artinya Tuhan bilang kepada Hezekiah, kamu akan mati. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab doanya. Lalu dia diberikan 15 tahun ekstra dalam kehidupannya. Nah, apa hubungannya dengan iman? Atau menggunakan apa yang ada? Sekarang, firman dari Tuhan, satu sentuhan jari ilahi bisa dengan segera menyembuhkan Hezekiah. Artinya gampang sekali untuk Tuhan menjawab doanya dengan bilang apa? Sembuh.
Bukankah itu yang Naaman inginkan? Naaman harapkan Elisha angkat tangan ke surga, lalu berdoa kepada Tuhan, langsung Naaman sembuh. Bukan demikian kan? Bukan demikian. Dia harus celup di sungai Jordan 7 kali kan? Demikian juga dengan Raja Hezekiah. Raja Hezekiah ini bisa Tuhan sembuhkan dengan bilang jadilah kamu sembuh. Tapi nggak selalu begitu Tuhan punya cara bekerja. Sebagaimana di zamannya Tuhan Yesus kan, orang datang langsung disembuhin. Tetapi ada instruksi yang khusus diberikan di mana dia harus ambil apa? Buah ara. Dan buah ara itu harus dibuat seperti poultice. Nah, itu poultice-nya adalah fig. Lalu ditaruh dia punya fig poultice itu di bagian dia punya luka. Dan dia langsung diberikan kesembuhan. Walaupun bukan ara yang membuat dia sembuh, tapi iman dia untuk sabar, menunggu, dan menggunakan bahan natural remedies yang ada, itulah pengungkapan iman dia. Artinya kadang-kadang orang nggak sabar, dan karena nggak sabar, dia langsung mau menggunakan hal-hal yang bukan natural remedies. Kalau pakai natural remedy lama, kalau celup di Jordan itu lama, saya mau langsung sembuh. Dan orang yang bersikap saya mau langsung sembuh, lalu nggak dijawab-jawab waktu di time of trouble, waktu mereka mau dibunuh, kira-kira ada iman nggak untuk menunggu kepada Tuhan sampai Tuhan campur tangan? Enggak. Jadi setiap kali Tuhan nggak langsung jawab, dia sedang mengungkapkan apakah saya ada iman, dan kalau ada pun apakah harus di-increase dia punya iman. Jadi iman itu ialah untuk percaya apa yang Tuhan bilang, walaupun nggak langsung dijawab, tapi saya tahu Tuhan akan jawab karena Tuhan sudah janji dan semua yang keluar dari mulutnya tidak akan gagal, walaupun Tuhan sengaja nggak langsung jawab. Nah, kita sekarang ke ceritanya Yakub, Patriarchs and Prophets, halaman 201. Waktu Kristus selesai pekerjaan perantaranya di bilik mansuci, mulailah time of trouble. Setiap kasus sudah ditentukan, di mana tidak ada lagi darah untuk mempersatukan orang berdosa dengan Bapa, karena Tuhan Yesus sudah berhenti pekerjaannya di bilik mansuci. Dan waktu Tuhan Yesus meninggalkan posisinya sebagai perantara di hadapan Bapa, ada satu announcement, pengumuman yang dilakukan, yang tidak benar biarlah tidak benar selama-lamanya, dia yang kotor biarlah dia kotor selama-lamanya, dia yang benar biarlah dia benar selama-lamanya, dia yang kudus biarlah dia kudus selama-lamanya. Sudah tutup pintu. Daniel 21. Lalu roh Tuhan yang menahan 4 mata angin dilepaskan. Sebagaimana Yakub diancam oleh saudaranya, di mana Esau rencana untuk membunuh Yakub, demikian juga umat Tuhan akan masuk dalam bahaya yang sama, di mana orang-orang jahat mau membinasakan mereka. Jacob's time of trouble. Dan Yakub bergumul all night, sama dengan cry all day and all night kan. Dia bergumul sepanjang malam untuk apa? Deliverance, Daniel 21. Dari tangannya Esau. Demikian juga umat Tuhan akan cry to God day and night. Mereka akan berseru siang dan malam untuk diluputkan dari musuh-musuh di sekitar mereka. Nah, cry day and night artinya apa? Nggak langsung dijawab. Nah, kalau kita nggak bisa atau nggak biasa untuk cry day and night, tentu saja kita akan lepaskan pengharapan kita karena kita nggak biasa menunggu dan mengalami bahwa walaupun nggak langsung dijawab, Tuhan pasti akan jawab. Dan kalau kita nggak memiliki pengalaman itu, dan kita tidak memilikinya waktu kita masuk, kita nggak akan dimeteraikan. Kita hilang. Karena kita lalai untuk melakukan pekerjaan itu sekarang. Orang-orang ini, demikianlah pengalaman daripada umat Tuhan di struggle atau pergumulan terakhir dengan kuasa kejahatan. Tuhan akan menguji iman mereka. Dan perseverance artinya akan tetap tanpa putus asa, tanpa hilang semangat. Kenapa umat Tuhan akan tetap memohon sesuatu? Karena Tuhan sudah janji. Jadi Tuhan nggak akan tidak memenuhi janjinya, walaupun dia nggak langsung memenuhi janjinya.
Dan orang yang beriman adalah orang yang tahu bahwa Tuhan akan, kapannya nggak tahu, tapi akannya pasti. Dan keyakinan mereka dalam kuasanya untuk meluputkan mereka, itulah iman mereka. Dan setan berusaha untuk membuat mereka takut, untuk membuat mereka berpikir bahwa kasus mereka tidak ada harapan lagi. Bahwa dosa mereka terlalu besar untuk diampuni. Tunggu. Kalau saya sekarang dosa saya simpan-simpan, setan akan menang. Karena saya akan ada dosa nanti yang saya masih simpan, lalu waktu setan ungkapkan, saya nggak akan berani untuk mohon kepada Tuhan kalau saya tahu saya ada dosa yang saya belum bereskan. Tetapi kalau setan bilang dosa kamu terlalu besar, sementara semua dosa saya sudah diampuni karena saya sudah bereskan sebelum time of trouble, saya nggak akan takut dengan tuduhan setan karena saya tahu saya sudah bereskan sebelum time of trouble. Mereka mengingat akan kemurahan Tuhan dan bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh bertobat terhadap semua dosa mereka. Dan mereka akan memohon janji-janji Tuhan melalui Kristus kepada orang yang tidak berdaya dan orang-orang berdosa yang sudah bertobat. Artinya apakah pekerjaan kita sekarang ialah untuk benar-benar bereskan semua dosa kita dan tidak melakukan lagi sebelum kita masuk time of trouble. Kalau enggak, kita enggak akan hidup selama-lamanya. Kita akan dibinasakan. Iman mereka tidak akan tumbang hanya karena doa mereka tidak langsung dijawab. Mereka akan berpegang kepada janji kuasa Tuhan sebagaimana Yakub memegang malaikat itu, dan bahasa jiwanya ialah saya tidak akan lepaskan pegangan saya. Saya tidak akan tidak beriman kecuali engkau memenuhi janjimu. Apa itu iman? Iman ialah percaya akan janji Tuhan dengan catatan saya tahu janjinya dan sudah pernah mengalami janjinya dipenuhi. Dan walaupun janji-janji nanti belum dipenuhi, pasti dipenuhi. Dan setan akan meragukan saya seakan-akan Tuhan nggak mau memenuhi karena saya masih berdosa. Dan itu akan mematahkan saya kalau saya nggak bereskan dosa saya sekarang. Jadi yang paling penting, bereskan dosa sekarang, bergantung pada Tuhan. Semua hal-hal dalam kehidupan saya yang Tuhan izinkan, bersyukurlah karena disitulah saya bergantung kepada Tuhan. Dan pengalaman itulah yang saya harus bawa masuk time of trouble, di mana kita akan diuji sebagaimana Yakub diuji. Seandainya Yakub tidak bertobat akan dosa-dosanya waktu dia menipu saudaranya, Tuhan tidak akan mendengar doanya. Dan dengan kemurahannya mengizinkan dia tetap hidup. Demikian juga di time of trouble. Kalau umat Tuhan ada dosa yang tidak diakui dan akan mereka sadar di time of trouble, akan penuh dengan penderitaan. Mereka akan rasa overwhelmed. Overwhelmed itu adalah rasanya bebannya lebih berat dari kemampuan mereka untuk pikul. Mereka nggak ada keberanian untuk minta kepada Tuhan keluputan kalau mereka masih ada dosa. Dan walaupun umat Tuhan sadar bahwa mereka tidak layak, tapi paling kurang mereka nggak ada dosa lagi yang masih disimpan-simpan. Dosa mereka sudah dibersihkan oleh darah Kristus, sehingga mereka nggak bisa ingat lagi dosa-dosa mereka. Umat Tuhan yang dosanya nggak ada, separah apapun ancaman yang setan akan gunakan untuk mengancam umat Tuhan, tetapi kalau umat Tuhan nggak ada dosa dan sangat hidup berdasarkan iman kepada Tuhan, umat Tuhan akan berdiri dan tidak jatuh dan akan diluputkan dari masa kepicikan ini dan akan kedapatan beriman waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan nanti. Setan mempengaruhi banyak orang untuk percaya bahwa Tuhan nggak peduli dengan ketidaksetiaan saya yang kecil dalam kehidupan itu. Sementara Tuhan menunjukkan bahwa dengan Yakub, dosa yang kecil pun tidak Tuhan toleransi. Semua yang berusaha untuk membuat alasan atau menutup-nutup dosa mereka dan mengizinkan dosa mereka untuk tetap berada di buku surga, tidak diakui dan tidak diampuni, akan ditaklukkan setan di time of trouble. Lebih posisinya tinggi, lebih terhormat posisinya, lebih mengerikan dosa mereka di hadapan Tuhan, dan lebih dahsyatlah kemenangan setan terhadap orang-orang ini. Kenapa?
Karena mereka nggak ada iman. Mereka tidak menggunakan waktu sisa ini untuk mempersiapkan, membereskan semua dosa, melakukan apa yang benar dan tidak melakukan yang salah. Di time of trouble, mereka akan meraung-raung walaupun sudah terlambat. Namun, sejarah Yakub adalah jaminan bahwa Tuhan tidak akan buang mereka yang telah dikhianati untuk berdosa oleh setan, yang ditipu setan untuk berdosa. Tetapi telah kembali kepada Tuhan dengan pertobatan sesungguhnya. Dengan menyerahkan diri sepenuhnya dan dengan iman yang bergantung sebagaimana Yakub yang tidak bisa gagal dalam konflik kehidupannya. Dengan demikian Tuhan mengajarkan bahwa hamba-hambanya yang mana kuasa Tuhan dan grace sajalah yang dapat memberkati mereka. Demikian juga bagi kita yang hidup di akhir zaman, di mana bahaya mengelilingi kita dan kita diancam mati, dan mereka harus bergantung sepenuhnya kepada kebaikan Kristus yang mempersatukan kita dengan Bapa. Dalam kita punya helpless, tidak berdaya, dan tidak layak, kita harus percaya bahwa kebaikan Kristuslah yang kita terima melalui iman. Dengan catatan kita sudah bereskan semua pelanggaran kita, di mana semua orang yang bergantung pada Juru Selamat, tidak ada satupun yang Tuhan akan izinkan untuk dibinasakan. Walaupun kita punya catatan kejahatan sangat banyak dan tidak dibereskan, kalau tidak dibereskan, none of our offenses are forgotten. Tidak ada kita punya kejahatan yang akan dilupa. Tetapi Dia who listed to the Christ, Dia yang berseru akan mendengar doa, iman, dan pengampunan dan pelanggaran mereka. Dia janjikan kepada kita, Dia akan memenuhi janjinya walaupun setan akan buka semua dosa kita. Tapi kita nggak bisa ingat lagi karena kita sudah bereskan sebelum time of trouble. Dan kita sudah menuju time of trouble sekali. Apa yang kita gunakan dengan waktu sisa ini? Apakah kita sedang membereskan semua itu? Apakah kita tahu apa yang benar namun kita buat apa yang salah? Semua akan menuai apa yang mereka tabur. Yakub menang karena dia persevering and determined. Tidak mau putus asa dan bertekad sampai dapat. Karena dia tahu janjinya pasti dapat walaupun nggak langsung dapat. Pengalaman dia memberikan saksi bahwa kuasa importunate prayer. Jangan pernah kamu putus asa kalau kamu menuntut janji Tuhan walaupun belum diterima. Kalau Tuhan bilang sesuatu, berdoa sampai dapat, pasti kamu akan dapat. Jangan bilang, wah tapi begini, tapi begitu. Itu bukan urusan saya, itu urusan Tuhan. Urusan saya ialah buat apa yang saya perlu lakukan, dalam kemampuan saya, Tuhan yang akan memenuhi janjinya sendiri, walaupun nggak langsung terjawab. Mereka yang akan memperoleh kemenangan adalah mereka yang selalu gain the audience. Mereka yang selalu berdoa kepada Tuhan. Sungguh-sungguh dengan iman mereka memegang kuasa Tuhan. Merekalah yang akan diselamatkan. Mereka yang tidak mau tinggalkan dosa atau mencari dengan sungguh-sungguh berkat Tuhan tidak akan memperolehnya. Tetapi semua yang berpegang kepada janji Tuhan, sebagaimana Yakub, artinya harus ada janji untuk kita menuntut. Kita nggak salah untuk menuntut janji Tuhan kalau kita menuntutnya dan melakukan syarat yang sudah diberikan. Dan Dia sesungguh-sungguh dan persevering akan berhasil sebagaimana Dia berhasil. Kalau dikatakan di sini, tidakkah Tuhan akan mempertanggungjawabkan orang-orang yang mau menyingkirkan atau membunuh umatnya? Yang berseru siang dan malam, bukankah Tuhan akan mempertanggungjawabkannya dengan segera waktu Dia datang? Bukankah kalau kita berseru siang dan malam sekarang untuk mengenal Tuhan, bahwa Tuhan gak akan gagal dalam janjinya? Bukankah inilah orang-orang yang di time of trouble akan berseru siang dan malam waktu mereka mau dibunuh? Karena mereka sudah biasa sebelum time of trouble mereka berseru siang dan malam. Dan inilah orang-orang yang beriman. Waktu Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Orang-orang yang kedapatan berseru siang dan malam di time of trouble lah yang akan dijemput Tuhan Yesus di awan-awan. Karena Dia akan tanya, apakah saya akan menemukan orang-orang yang beriman di bumi ini?
Siapa orang-orang yang beriman waktu Tuhan datang di awan-awan? Mereka yang cry day and night. Semoga pelajaran singkat ini mengingatkan kita bahwa waktu kita sudah mau habis. Apa yang kita lakukan sekarang, kita akan pasti tuai. To God be the glory.